Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, pemerintah Kota Kupang menyediakan 20 ekor sapi sebagai hewan kurban yang dibagi-bagikan secara serentak ke sejumlah masjid di Kota Kupang. Berbeda dari perayaan tahun-tahun sebelumnya akibat lonjakan kasus COVID-19 di Kota Kupang yang semakin tinggi. Pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial termasuk yang mengatur tentang perayaan Idul Adha, penyerahan dan pemotongan hewan kurban. Wali Kota Kupang dalam kesempatan tersebut mewakili Gubernur NTT menyerahkan 1 ekor sapi hewan kurban bantuan pemerintah Provinsi NTT kepada umat Muslim di Masjid Atin, Kelurahan Namosain, Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021 menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Muslim di Kota Kupang. Diakuinya penyerahan hewan kurban oleh Pemkot Kupang merupakan agenda rutin setiap tahun pada perayaan Idul Adha. Karena jumlahnya terbatas maka tidak semua masjid mendapat bagian setiap tahunnya. Wali kota berharap hewan kurban yang diserahkan hari ini bisa digunakan dan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Wali kota memastikan sebagai kota toleransi yang sudah mendapat pengakuan serta penghargaan dari pemerintah pusat, Pemkot Kupang akan selalu memberikan perhatian kepada warga yang membutuhkan tanpa ada sekat atau perbedaan. Saat ini kita dibatasi dalam banyak hal, akibat COVID. Tapi kebersamaan kita sebagai umat beragama yang rukun harus tetap terjaga, pungkasnya. Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Hermanus Mensaat menyerahkan hewan kurban di Masjid Babu Rahman, Kelurahan Kayu Putih berterima kasih kepada umat Muslim di Kota Kupang yang sudah berbesar hati mengikuti imbauan Pemkot Kupang tentang larangan sholat Idul Adha berjamaah. Sebelumnya setelah pertemuan bersama Kapolres Kupang Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Dewan Masjid dan Panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Kupang, Pemkot Kupang mengeluarkan imbauan tentang larangan menggelar sholat Idul Adha berjamaah serta melarang takbiran keliling. Pengorbanan umat Muslim ini menurutnya perlu diapresiasi. Senada dengan Wali Kota, Wawali juga mengimbau kepada seluruh umat Muslim di Kota Kupang untuk terus merawat kebersamaan dalam membangun Kota Kupang, terutama dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan dan vaksinasi. Imam Masjid Atin, Mansur Keneng, SH menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang terus memberikan perhatian kepada mereka selama ini. Dia berharap perhatian ini bisa terus mereka dapatkan di tahun-tahun mendatang. Semoga bantuan pemerintah yang kami terima hari ini dibalas oleh Allah SWT, ujarnya. Ungkapan yang sama juga disampaikan Ketua Takmir Masjid Babu Rahman, Abbas Kasim. Atas nama Imam Masjid dan seluruh jamaah Masjid Babu Rahman dia menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Pemkot Kupang kepada umat Muslim setiap tahun. Dalam penyerahan di Masjid Atin, Wali Kota didampingi oleh Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignatius R. Lega, SH, Kabak Kesrasetda Kota Kupang, Joni Domisius Bire, SH, Camat Alak, Julianus Wilempali, SH. Sementara Wawali didampingi oleh Kadis Ketahanan Pangan Kota Kupang, Der. Iskandar Kapitan, Kepala Bidang Kesbangpol dan Lurah Kayu Putih. Usai menyerahkan hewan kurban di Masjid Atin Namosain, Wali Kota Kupang didampingi Kadis Pertanian Kota Kupang, Der. Obed Kaji meninjau langsung persiapan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan RPH Pemkot Kupang di Bimoku, Kelurahan Lasiana. Adapun 20 masjid yang menerima sapi kurban dari Pemkot Kupang tahun ini antara lain Masjid Al-Mutazam Kelurahan Namosain, Masjid Sirajul Hidayah Namosain, Masjid Al-Hikmah Nun Baun Sabu, Masjid Al-Alaq di Alak, Masjid Al-Taqwa di Naikoteni, Masjid Baitur Rahman di Bakunase, Masjid Nur Musafir di Batu Plat, Masjid Nur Saadah di Fontaine, Masjid Babu Rahman di Kayu Putih, Masjid Al-Mujahirin Oebufo, Masjid Al-Istiqomah di TDM, Masjid Nurul